kami, kabulkanlah permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami mohon, hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Saya hormati. Mohon maaf sebelumnya, ya tadi saya sudah menyampaikan sambutannya di dibarengi dengan Pak Rup ya, supaya tidak kebanyakan. Kurang semangat karena udaranya agak-agak mendung kali ya. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih diucapkan kepada Bapak AJM.
baca lambang bilangan. Nilai tempat. Iya, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Oke, silakan kepada Ibu untuk menyampaikan materi kita di hari ini. Kami bisa waktu dulu. Kami di sekolah setiap kali melakukan asesmen, bisa sistematik Bu ya. Itu kami harus punya visi-visi. Di sini masalahnya, jika kami menggunakan asesmen yang berbeda, anggaplah siswa kan 38 siswa. Bentuk asesmen berbeda-beda, bisa, sangat bisa. Jadi kalau misalnya Misi Bu, jadi saya mau nanya nih Bu, ada beberapa pertanyaan dari yang udah dibahas di dalam tadi tentang masalah kurikulum merdeka. Nah, yang pertama, banyak orang yang mungkin masih belum tahu nih apa itu kurikulum merdeka gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu Bu? Oke. Sebenarnya kurikulum merdeka ini
awalnya dirancang ya untuk menjawab tantangan terhadap perubahan yang terjadi saat ini, terutama saat kemarin kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Jadi di situ yang memang terjadi perubahan sangat drastis terhadap dunia pendidikan. Jadi di situ kita melihat ternyata kebutuhan pendidikan itu tidak hanya terbatas di ruang kelas saja, bahwa ternyata pendidikan itu harusnya merupakan kolaborasi antara anak, sekolah, orang tua dan juga masyarakat. Jadi inilah pemikiran awal untuk kurikulum merdeka. Nah, kemudian pada prinsipnya kurikulum merdeka adalah memberikan kemerdekaan kepada guru untuk bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memang sesuai dengan kondisi sekolah di mana dia melaksanakan layanan pendidikan. Kemudian juga sebenarnya memberi kemerdekaan kepada guru untuk bisa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Karena ternyata dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani, tidak semua pembelajaran yang dilaksanakan itu menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ada kebutuhan siswa yang terabaikan. Nah, salah satu contohnya saat ternyata harus ada sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak yang cerdas gitu. Atau mungkin orang tua ternyata harus mengikutkan anak di les-les tambahan. Ini sebenarnya fenomena yang merupakan bukti bahwa pembelajaran yang selama ini kita laksanakan belum bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu sebenarnya yang diinginkan dari kurikulum. Kita harus memerlukan kurikulum merdeka untuk saat ini mungkin gitu, entah adaptasinya dari COVID-19 tadi atau gimana? Ya, pandemi itu sebenarnya hanya salah satu pemicu gitu ya. Nah, kemudian juga ternyata ketimpangan kualitas pendidikan itu masih terjadi begitu ya, antara katakanlah di antara kita lihat secara singkat saja antara Kalimantan dengan Jawa sudah sangat timpang kualitas pendidikannya, dan ternyata dari upaya-upaya intervensi yang sudah dilakukan itu tidak langsung menyentuh esensi permasalahan yang ada di sekolah sebenarnya, karena pendekatannya selama ini kan top down gitu ya, dari atas merancang kebijakan, sekolah melaksanakan. Nah, di dalam kurikulum merdeka inilah sebenarnya pola ini dibalik. Jadi sekolah mengidentifikasi sendiri masalahnya, termasuk memilah mana sebenarnya masalah yang sebenarnya memang memang harus dia selesaikan gitu, yang memang mengganggu hasil belajar siswa dan perkembangan belajar siswa. Nah, dari situ sekolah kemudian melakukan penyesuaian terhadap suasana pembelajaran, terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, terhadap mungkin proses penilaian yang dilakukan. Jadi inilah yang sedang terjadi di dalam kurikulum merdeka. Oke. Dan mungkin terakhir ya Bu ya, saya nanya, pertanyaan saya, ada kriteria khusus nggak dari kurikulum merdeka ini harus turun ke sekolah mana dulu gitu atau gimana, atau yang harus yang tadi akreditasinya A atau yang B atau yang C dulu, atau kita tahun ini atau periode ini kita pukul rata semuanya harus turun semua untuk dibuatkan? Kalau kriteria itu tidak ada, dan memang kalau di tahap-tahap awal yang melaksanakan kurikulum merdeka hanya sekolah-sekolah penggerak yang tergabung di dalam program sekolah merdeka. Yang sudah dilaksanakan itu sudah sampai angkatan ketiga, jadi saat ini sudah 3 tahun. Dan memang sudah 2 tahun terakhir ini sudah dibuka jalur implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.
atau yang lebih kita kenal dengan IKM Mandiri. Oh, Jadi kan ada mandiri berbagi, mandiri belajar, dan mandiri berubah. Jadi tidak ada kriteria khusus untuk sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Catatannya di situ saja. Namun kalau ingin bergabung melalui program sekolah penggerak yang tentu saja nanti mendapatkan dana bantuan operasional sekolah kinerja atau BOSKIN, biasanya kita singkat, memang harus melalui proses seleksi dan juga ada tahapannya yang diambil. Ya, tapi intinya untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan secara mandiri tidak ada. Bahkan saat ini sekolah-sekolah yang tergabung di dalam IKM Mandiri itu tersebar di berbagai wilayah. Bahkan ada wilayah-wilayah yang tidak ada akses internet. oh, iya. Jadi tidak terbatas gitu. Walaupun Untuk siapa yang jauh mau. ya Bu ya. Ya, betul. Walaupun tidak ada sinyal nih di tempatnya tadi. Betul. Kalau itu masih memungkinkan untuk sosialisasi kurikulum merdeka itu tetap langsung turun bisa gitu ya Bu ya. Ya, yang penting adalah kuncinya warga sekolah, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikannya, mau menerima perubahan, mau belajar terhadap perubahan yang terjadi, dan mau beradaptasi dan melaksanakan perubahan. Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, Mungkin itu aja yang sama-sama. bisa saya tanyakan. Oke, sukses ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabar sekarang nih? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah, Walaupun hari ini cuacanya panas ini. tapi tetap sehat Pak Said. Tapi Pak. tetap sehat. Tetap semangat. Tetap energik. Tadi kita kan di dalam udah melakukan apa tadi? Pelatihan Pak Said ya. Iya. Pelatihan tentang kurikulum merdeka ya. Iya, kurikulum. Yang dimana diikuti oleh beberapa sekolah yang ada di Ada 3 PT sekolah. Wilmar ini ya. PT Wilmar. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak Said untuk saat ini nih, yang Bapak Said rasakan dan Bapak Said dapat dari seminar tadi itu apa tuh kira-kira? Banyak sekali yang bisa saya dapatnya sebagai seorang guru di sini untuk kedepannya nanti, tapi ada salah satu yang berkesan sekali. Apa tuh? Bahwasanya kurikulum merdeka itu sangat relevan untuk saat ini kita pakai. Oh gitu ya. Berarti alhamdulillah kurikulum merdeka yang kita pelajari tadi yang di dalam sangat relevan ya Pak Said. Iya, karena dari salah satu visi dan visi kurikulum merdeka itu ada menciptakan bahwasanya murid yang berpikiran visioner ke depannya. Dia mencetak murid-murid seperti itu. Oh, oke. Ada lagi Pak Said kira-kira? Dan itu mungkin visi dan misi itu pun bersangkutan juga dengan sekolah kita dan sangat bagus ya Pak Said? Iya, sesuai dengan Sesuai. sekolah kita yang berada di perusahaan seperti ini. Nah, karena di dalam pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajarannya menciptakan dan ada pola-pola pembiasaan di situ. Sehingga terbentuklah murid-murid yang handal nanti. Handal dan berpikiran visioner ke depan ya Pak Said ya. gitu. Dan tadi saya dengar ada juga, tadi saya kan ikut juga tadi kan, saya dengar ada yang beriman dan bertakwa juga kan. Iya. Jadi walaupun pikirannya sudah visioner ke depan, tapi tetap beriman dan Iya, bertakwanya tidak didasari dengan tertinggal. iman dan takwa itu Masya pasti itu. Allah. Oke. Mungkin itu aja Pak Said. Ada lagi kira-kira yang bisa Itu aja disampaikan? yang bisa Said? saya sampaikan sekarang. Oke, terima kasih Pak Said. Iya. Sama-sama. Bertemu nanti lagi ya kita ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Jadi hari ini saya mau menanyakan nih beberapa poin Oke Pak, baik Pak. untuk kegiatan hari ini. Nah, peran Erlangga nih Pak terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka di Yayasan Bina Bangsa. Gimana? Untuk sejauh ini Pak, kita dari Erlangga untuk kedepannya untuk bisa ikut bekerja sama ke sekolah bina bangsanya, mulai dari kita memberikan melayani pengetahuan dan siap kapan saja untuk bermitra ke depannya. Selalu siap nih Pak ya. Selalu siap Pak. Kalau selalu misalnya siap. nih dari kami misalnya Bina Bangsa 03 misalnya Pak ya, dari sekolah baik, kami Pak. misalnya ada masih kurang paham nih tentang buku Erlangga misalnya Pak ya, tinggal panggil langsung itu langsung bisa. Nah, kalau untuk yang itu Pak, kita siap Pak. 1 kali 24 jam kita siap melayaninya Pak.
dari sekolah manapun dan dimanapun kita siap melayani ilmu pengetahuan Pak. Nah, dan yang poin selanjutnya mungkin pesan dan kesannya Pak. Untuk selama 2 hari ini udah mendampingi kami dan mendampingi pemateri kan. Gimana nih kesan dan pesannya gitu dari tim Erlangga sendiri? Nah, kalau untuk kesannya Pak, untuk sejauh ini Pak, selama 2 hari kita sudah ini berkolaborasi bersama Bina Bangsa untuk sejauh ini sangat baik Pak, mulai dari itu sambutan dari awal hingga setiap acara berjalan dengan lancar Pak. Dan untuk kesannya, kalau bisa kita untuk kedepannya Pak, bukan hanya kita dari Erlangga untuk ke Bina Bangsa Pak, kalau bisa kita jangan hanya sekedar antara penjual dan pembeli. Nah, kita di sini dituntut bekerja sama menjadi mitra Pak untuk kedepannya. Dan untuk pesannya Pak, semoga sekolah untuk Bina Bangsa menjadi lebih baik kedepannya dan menjadi sekolah berkualitas untuk masa depan Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya ya. Siap, baik Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih.